Selamat datang di Lunovandroid. Dan ini adalah Evercost EG V50. Dan ini merupakan PVP ya teman-teman. Jadi tadi siang ada user membawa PVP ini dengan keadaan mati dan sudah tersimpan lama sepertinya. Jadi beliau menemukan lagi mainan lamanya karena beliau akan pindahan ya. Jadi ketika beres-beres mungkin menemukan kembali mainan lamanya dalam kondisi mati ya, karena mungkin sudah tidak dipakai cukup lama, dan dibawalah ke tempat saya untuk dilakukan servis ya. Dan ini langsung saja saya buka dan ternyata masih ada baterainya ya. Oke, ini baterainya sepertinya masih bisa digunakan ya. Jadi langsung aja saya akan bongkar PVP ini ya. Oke, ini dia teman-teman bagian dalam dari PVP Evercost EG V50. Wow, dalamnya lumayan kotor dan banyak sarang laba-laba ya. Dan ternyata ini masih ada laba-labanya teman-teman. Saking lamanya tidak digunakan ya. Nah ini laba-labanya. Oke, saya amankan dulu laba-labanya ya. Nah inilah kondisi dalaman PVP-nya. Sudah lumayan buluk dan kotor di mana-mana teman-teman. Apakah PVP ini masih bisa diselamatkan? Kita berusaha saja ya. Kita berusaha dulu. Kalau bisa diselamatkan, alhamdulillah teman-teman. Nah ini saya buka bagian baut yang menempel di mesin. Dan saya akan bongkar seluruh bagian-bagian PVP ini ya. Saya akan bersihkan dari mulai bagian terkecil hingga yang paling besar ya. Ini saya copot juga bagian LCD-nya. Dan sepertinya bagian LCD atau layarnya ini masih bagus. Nah ini masih mulus sepertinya teman-teman, cuman sedikit kotor saja ya. Mudah-mudahan ini masih normal ya, masih bisa digunakan. Oke teman-teman, ini saya mulai membersihkan bagian penutup baterai ya. Ini saya bersihkan satu persatu bagian dari PVP-nya. Dan untuk bagian mesinnya sepertinya masih lengkap ya partnya. Dan kemungkinan besar ini masih bisa diselamatkan teman-teman.
Oke, ini bagian mesin saya bersihkan kembali dengan menggunakan cairan kayu putih ya. Bisa menggunakan thinner, bisa menggunakan kontak cleaner juga bisa ya. Nah, setelah tadi dibersihkan kering ya, sekarang pembersihan basah menggunakan cairan sampai benar-benar bersih, tidak ada debu atau korosi. Setelah dibersihkan, jangan lupa untuk mengeringkannya kembali ya dengan kain lap yang lembut atau juga dengan tisu bisa ya. Oke, untuk bagian LCD juga kita bersihkan ya, bagian konektornya dan juga bagian fleksibelnya teman-teman. Dan sekarang kita beralih ke bagian baterai ya teman-teman. Sekarang kita cek apakah baterai ini masih ada tegangannya atau tidak. Dan sepertinya ini sudah tidak ada tegangan ya, karena menurut pemilik ini disimpan sudah lumayan lama teman-teman, bertahun-tahun ya. Dan ini kita cek dengan multitester digital di setelan 20 volt. Ya, kita sambungkan bagian positif di kutub positif dan negatif di kutub negatif. Dan ternyata ini tidak ada tegangan sama sekali, alias baterainya almarhum teman-teman. Nah oke, kita cek juga dengan menggunakan desktop ya, atau ada juga yang menyebutnya casan kodok ya. Nah ini juga tidak terdeteksi tegangannya ya, berarti baterai ini benar-benar almarhum teman-teman. Oke, jadi kita akan suntik tegangan ya, kejut baterai dengan menggunakan power supply teman-teman. Nah ini kita suntik tegangan baterainya ya dengan setelan power supply 12 volt teman-teman. Nah ini sambungkan yang hitam di negatif dan yang merah di positif, jangan sampai terbalik teman-teman ya. Nah ini kita suntik tegangannya. Nah biasanya saya melakukan dengan kejut sebentar seperti ini ya. Nah kita tempelkan kembali, kemudian lepaskan lagi. Nah setelah beberapa saat ya, kita tempelkan positif dengan negatifnya seperti ini. Ini sama saja dengan pengecasan ya teman-teman. Dan di power supply terdeteksi 2,7 volt ya tegangan yang masuknya. Nah ini setelah beberapa menit saya rasa cukup ya. Saya rasa baterainya sudah ada isinya ini, dan nanti kita cek kembali ya. Nah ini dengan desktop ya, kita cek. Dengan desktop masih belum terdeteksi tegangan teman-teman ya. Lalu kita cek juga dengan multitester digital di setelan 20 yang seperti tadi ya. Ini kutub positif di positif dan negatif di negatif. Nah teman-teman, ini sudah ada tegangan 2,6 volt ya. Berarti baterainya sudah memiliki tegangan ya, sudah ciuman teman-teman. Nah ini kita pasangkan kembali di desktopnya dan akan kita lakukan pengecasan dengan desktop ini teman-teman. Oke, ini kita pasangkan baterainya, kemudian kita colokkan ke
terminal listrik ya. Nah, ini baterainya, indikator baterainya sudah berjalan ya. Artinya baterainya sedang dalam proses pengecasan, teman-teman. Nah, kita kembali ke bagian mesin ya. Ini setelah saya cek, ternyata di bagian konektor chargernya itu solderannya seperti sudah hampir terlepas ya. Jadi konektor casnya ini bergoyang, teman-teman. Dan kita akan coba solder ulang ya untuk menguatkan konektor casnya, teman-teman. Oke, ini siapkan timah gulung ya, dan juga solder yang sudah panas. Nah, ini saya menggunakan solder Sunshine dengan setelan panas 350. Jangan lupa bersihkan ujung mata soldernya ya, agar timah dapat mudah menempel di mata soldernya, teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini kita kembali solder ulang untuk kaki-kaki di konektor casnya agar konektor casnya kuat kembali ya. Nah, seperti ini. Tambahkan juga sedikit timah ya, agar timah lamanya ikut melebur juga, teman-teman. Nah, oke, ini sudah selesai ya, teman-teman. Dan konektor casnya sudah kuat kembali. Ini saya perhatikan di bagian mesin sudah tidak ada korosi dan sudah tidak ada kotoran ya. Ini sudah aman sepertinya, teman-teman. Yang harus utama dibersihkan adalah di bagian konektor ya, termasuk konektor LCD, teman-teman. Nah, ini akan berpengaruh ya, jika masih ada debu, layarnya bisa saja tidak menyala ya. Nah, ini saya coba pasangkan kembali bagian LCD-nya ya. Nah, ini konektor LCD-nya sudah terpasang, teman-teman. Nah, ini baterainya sudah saya lepas dari pengecasan ya, dan kita akan coba apakah PVP ini bisa menyala. Kita tes ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, ketika saya pasangkan baterainya, ini layar PVP-nya menyala dan ada suara juga ya dari speakernya. Nah, ini teman-teman. Nah, oke, ini belum kuat. Nah, seperti ini teman-teman. Waduh. Nah, ini teman-teman ya, PVP-nya sudah menyala, teman-teman. Berarti ini masih normal ya. Oke, teman-teman, ini masih normal ya dan bisa menyala kembali. Oke, sekarang waktunya kita rakit kembali PVP-nya ya.
Nah oke teman-teman, ini PVP-nya sudah bisa menyala normal kembali ya. Semua fungsinya juga masih normal, hanya saja speakernya sudah kesek ya. Udah lama disimpan mungkin jadi sudah rusak. Oke, ini akan saya coba mainkan permainannya, apakah bisa berfungsi. Oke teman-teman, ini PVP-nya sudah normal kembali ya, dan siap dikirim balik ke pemilik ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menghibur ya. Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.